Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Andita, NIM 1962015 dari STIE PGRI Dewantara Jombang. Di sini saya akan menjelaskan kasus dampak COVID-19 terhadap perusahaan PT Kalbe Farma serta analisis proses perencanaan strategis, pengendalian manajemen, penilaian kinerja, dan juga penyiapan anggaran perusahaan. PT Kalbe Farma merupakan perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di bidang kesehatan, yang pada mulanya merupakan perusahaan rumahan di bidang farmasi yang terletak di wilayah Jakarta Utara. Selama lebih dari 40 tahun, pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun produk merek-merek yang unggul, dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, kekuatan keuangan, keahlian riset, dan pengembangan serta produksi yang sulit ditandingi dalam mewujudkan misinya untuk meningkatkan kesehatan kehidupan yang lebih baik. Namun, dengan mewabahnya virus corona ditambah dengan penurunan margin keuntungan berpotensi memperlambat tingkat pertumbuhan kinerja keuangan PT Kalbe Farma tahun ini. Wabah COVID-19 juga diproyeksikan mengganggu suplai bahan baku produksi obat perseroan. Wabah tersebut juga memicu terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah. Dampak COVID-19 telah membawa tantangan yang belum pernah menjadi sebelumnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai perusahaan di bidang kesehatan, PT Kalbe Farma terpanggil untuk berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai cara, baik dengan berpartisipasi dalam pengembangan obat, distribusi obat dan vaksin, serta terus menyediakan produk-produk kesehatan dan nutrisi. Salah satunya adalah inovasi yang dipercaya oleh PT Kalbe Farma untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia bangkit dan mengatasi pandemi COVID-19. Kalbe, sebagai perusahaan kesehatan di Indonesia, terus menggiatkan inovasi melalui produk dan layanan sebagai bagian dari kontribusi terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu, PT Kalbe Farma juga menganalisis sistem pengendalian manajemen perusahaan seperti proses perencanaan strategi perusahaan, penyiapan anggaran perusahaan, dan penilaian kinerja karyawan perusahaan saat pandemi COVID-19. Ya, PT Kalbe Farma mengembangkan strateginya dengan mencocokkan kompetisi intinya dengan peluang industri. Strategi dapat ditemukan dalam dua tingkatan, yaitu strategi korporat dan strategi unit bisnis. Strategi korporat yang diterapkan PT Kalbe Farma termasuk dalam perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan dengan operasi dalam beberapa industri dan unit-unit usaha untuk memperoleh manfaat dari seperangkat kompetisi yang umum, yaitu farmasi dan produk kesehatan. Strategi yang ditetapkan Kalbe Farma telah mengarahkan perusahaan melakukan langkah-langkah yang sesuai, penggunaan sumber daya yang sama dan terintegrasi seperti pemasaran, fasilitas, produksi, keuangan, serta fasilitas riset dan pengembangan oleh beberapa unit usaha yang ada, dan telah menciptakan sinergi operasi. Hal ini membantu perusahaan untuk memperoleh manfaat dari skala dan ruang lingkup ekonomi. Yang kedua, strategi unit bisnis. Pada sebagian besar, unit usaha PT Kalbe Farma menerapkan strategi membangun di mana hal ini sesuai dengan misinya, yaitu untuk
meluaskan pasar menjadi bisnis global. Kemudian, hal keunggulan kompetitifnya, beberapa unit usaha menerapkan strategi generik biaya rendah, terutama untuk hal obat-obatan serta nutrisi, karena produk tersebut telah memimpin pasar. Sedangkan pada produk minuman, energi menerapkan strategi diferensiasi untuk menguatkan loyalitas pelanggan karena munculnya banyak saingan produk sejenis yang berharga murah. Proses perencanaan strategis unit bisnis dilakukan secara vertikal maupun horizontal, mengingat dengan tingginya tingkat keterkaitan antar unit. Proses perencanaan ditetapkan dari tingkat korporat, kemudian tiap unit bisnis mengajukan rencana strategisnya yang mendukung strategi korporat untuk disetujui manajemen puncak. Dalam penyusunan perencanaan strategi PT Kalbe Farma, pengendali utama dalam perencanaan strategi ini relatif sangat penting bagi perusahaan yang masih dalam taraf pengembangan ke bisnis internasional, di mana akan banyak menghadapi ketidakpastian lingkungan sekitarnya. Yang kedua, penyiapan anggaran perusahaan. Pada PT Kalbe Farma, proses penyusunan anggaran dilakukan secara vertikal, di mana unit bisnis memberikan rencana anggaran yang disusun berdasarkan pedoman dari manajemen puncak untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan balance scorecard, PT Kalbe Farma melakukan penilaian secara berkala terhadap kompensasi karyawan guna menjaga kesetaraan dengan standar industri keselamatan dan kesehatan. Dari aspek produksi juga ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan karyawan yang optimal. Sedangkan pada perspektif keuangan menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan karena kondisi eksternal yang tidak mendukung, seperti situasi ekonomi yang memburuk dan meningkatnya harga bahan baku, serta kebijakan regulasi berkaitan dengan penurunan harga obat generik. PT Kalbe Farma melakukan penilaian secara berkala terhadap kompensasi karyawan untuk menjaga kesetaraan dengan standar industri. Standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam semua aspek produksi juga ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan karyawan yang optimal. Program pengembangan karir terdiri dari penilaian kinerja secara berkala dengan dukungan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Sistem kompensasi yang demikian lebih dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Desain sistem pengendalian manajemen pada PT Kalbe Farma sendiri telah sesuai dengan strategi yang telah diterapkan perusahaan, meskipun dalam jangka pendek belum mampu mengimplementasi strategi perusahaan secara efektif, terutama terkait dengan penyesuaiannya dengan kondisi eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.